Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misnatul Uyun dan 20020550108 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi praktikum dari mata kuliah Praktek Teknik Kendali sebagai tugas UAS. Sebelumnya, ada pun 8 lab sheet yang akan disimulasikan. Yang pertama yaitu dasar pengontrolan, 2 feedback control, 3 respon waktu sistem ORD 1, 4 respon waktu sistem ORD 2, 5 sensor dan transducer, 6 kendali proses dengan kontrol PID untuk plan ORD 1, yang ketujuh kendali proses dengan kontrol PID untuk plan ORD 2, dan yang terakhir atau 8 yaitu programmable logic controller. Kemudian langsung saja pada simulasi lab sheet 1 yaitu dasar pengontrolan. Pada lab sheet ini sistem kendali terbuka dan tertutup atau open loop dan closed loop system. Tugas atau perintah pada simulasi ini ada 2. Yang pertama adalah membuat blok diagram open loop dengan transfer FCN yang mana dimulai dari 2 sekon, 3 sekon, 4 sekon, dan 5 sekon. Dapat dilihat pada gambar merupakan rangkaian blok diagramnya open loop yang telah dirangkai. Tugas yang kedua, rangkaian blok diagram closed loop dengan automobilenya yang dimulai dari 5 sekon, 6 sekon, 7 sekon, dan 8 sekon dengan nilai speedometer mulai dari nilai 0,1 sekon, 0,2 sekon, 0,3 sekon, dan 0,4 sekon. Dan untuk melihat hasilnya dengan mengklik scope dan start simulasi. Itulah gambar grafiknya. Selanjutnya simulasi praktikum kedua yaitu feedback control atau umpan balik, di mana tugas pada praktikum ini ada 4 dengan transfer FCN yang sama. Yang pertama, kendali proporsional dengan nilai gainnya 100 kp, dan untuk melihat hasilnya dengan mengklik scope. Inilah grafiknya. Yang kedua, kendali derivatif yang mana nilai gainnya adalah 300 kp dengan mengklik scope. Muncul hasilnya seperti ini. Yang ketiga, kendali integral, dan untuk melihat hasilnya dengan mengklik scope. Inilah grafiknya. Dan yang terakhir, keempat, kendali PID yaitu gabungan dari proporsional, integral, dan derivatif dengan hasil scope yang terlihat pada gambar. Selanjutnya simulasi praktikum ketiga yaitu respon waktu sistem ORD 1. Tugas praktikum ini ada 2 dengan transfer FCN yang sama pada simulasi kedua, di mana tugas yang pertama menentukan output respon transiennya dengan menggunakan input unit step, ramp, impuls, dan sinus. Yang kedua yaitu menambahkan harga dan GDC-nya pada setiap input unit. Kemudian untuk output atau hasilnya dengan mengklik scope lalu tekan start simulasi, maka outputnya akan keluar dan menghasilkan gambar grafik seperti yang dilihat.
Kemudian pada simulasi keempat yaitu respon waktu sistem orde 2. Pada simulasi ini sedikit berbeda, di mana pada praktikum ini kita menggunakan new script. Tugas praktikum ini ada dua dengan fungsi transfer yang berbeda, di mana tugas pertama memperlihatkan kurva unit step respon dan tugas kedua yaitu kurva unit impuls respon dengan fungsi alih S ditambah 8 per S pangkat 2 tambah 6S tambah 40. Untuk melihat hasilnya, klik run dan terlihatlah hasil dari grafik unit impuls. Nah, seperti ini. Tugas kedua yaitu jangan mengklik run dan terlihatlah gambar grafiknya. Di sini inputnya menggunakan unit step function dengan menentukan peak time, rise time, setting time, delay time, dan overshoot dengan fungsi alih 6 per sekon pangkat 2 plus 5S plus 25 dengan cara mengklik run, kemudian klik kanan, kemudian pilih peak response. Begitupun dengan setting time, rise time, dan state time. Untuk mengetahui keterangannya, klik pada titik biru, maka akan muncul hasilnya. Selanjutnya praktikum kelima yaitu sensor dan transducer. Tugas pada praktikum ini ada dua, yaitu pertama, membuat rangkaian blok diagram dari sebuah autopilot pesawat dengan menggunakan GPS sebagai sensornya. Untuk melihat hasilnya dengan mengklik scope, kemudian start simulation. Kemudian untuk soal yang kedua yaitu membuat rangkaian blok diagram dari sebuah water heater dengan menggunakan temperatur probe sebagai sensornya. Untuk melihat hasil outputnya, klik scoop kemudian start, maka grafiknya akan muncul seperti yang terlihat. Simulasi ke-6 yaitu kendali proses dengan controller PID untuk plant orde 1, di mana praktikum ini terdiri dari proses orde 1 tanpa delay dan proses orde 1 dengan delay, tanpa dan dengan menggunakan delay. Tugas pada praktikum ini ada dua. Yang pertama yaitu mengubah sekon pada blok transfer FCN menjadi 5. Dan tugas pertama ini merupakan proses orde 1 tanpa delay. Langsung saja untuk melihat tampilan grafiknya, klik scope kemudian start simulation, dan inilah hasilnya. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu pada transport delay dengan mengubah time delay menjadi 1. Untuk melihat hasilnya dengan mengklik scope kemudian start simulation, maka grafiknya akan muncul. Selanjutnya simulasi praktikum ke-7 yaitu kendali proses dengan controller PID
Untuk plan orde 2 sama seperti pada praktikum 6 sebelumnya, di mana praktikum ini terbagi menjadi dua, yaitu proses orde 2 tanpa delay dan proses orde 2 dengan delay. Yang membedakan hanya pada proses ordenya 1 dan 2. Pada praktikum ini tugasnya pun ada dua, yaitu proses orde 2 tanpa delay, yaitu mengubah time delay-nya menjadi 1 dan melihat nilai PID-nya, dan untuk melihat outputnya dengan mengklik scope kemudian start simulation, maka bisa kita lihat hasil grafiknya. Kemudian pada tugas kedua, mengubah faktor redaman agar plan, yaitu blok transfer FCN, menjadi sistem orde 2 yang redam. Untuk melihat hasilnya dengan mengklik scope kemudian start simulation, maka grafiknya akan muncul seperti ini. Dan yang terakhir adalah simulasi ke-8, yaitu dasar programmable logic controller atau PLC. Pada praktikum ini kita menggunakan aplikasi PLC FX Mitsubishi. Untuk langkah-langkah atau cara membuat leader diagramnya, kita bisa melihat pada buku petunjuk yang telah disediakan pada aplikasi ini. Dan setiap praktikumnya ada, tinggal kita kembangkan saja bagaimana prosesnya. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membuka hasil file program yang telah saya buat sebelumnya. Tugas pada praktikum ini terdiri dari dua. Yang pertama, tugas untuk pengantar simulasi, di mana tugasnya membuat leader diagram untuk menggerakkan pusher Y2, conveyor Y1, dan supply command Y0. Pada saat Y1 dan Y0 bekerja, maka Y2 mendorong barang Y0 ke dalam kotak box. Dapat dilihat seperti pada gambar yang ditunjukkan. Kemudian tugas yang kedua yaitu untuk gerbang logika, di mana tugasnya memiliki kasus dan kasusnya seperti ini, seperti yang dilihat. Dari kasus tersebut, kita perlu membuat leader diagram dan simulasinya secara manual menggunakan operation, di mana satu, ketika proses dimulai, maka operasi akan menyala. Selanjutnya, ketika terjadi error S2 ditekan, maka lampu L akan menyala dan lampu operasi masih tetap menyala. Selanjutnya, jika lampu stop ditekan atau menyala, maka lampu operasi akan mati dan lampu error akan tetap menyala. Adapun hasil leader yang sudah saya buat seperti yang Anda lihat, lalu kita akan menjalankan hasil leadernya. Sekian dari saya penjelasan dari simulasi 1 sampai 8 pada praktikum teknik kendali. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.